Nikahnya ulang nggak? Bikin acara yang wah gitu. Oke, singkat saja. Mau sponsorin? Tidak, maka diam saja. Bercanda guys, tapi untuk sementara ya emang nikahan kita kayak gitu aja. Nggak tahu kedepannya bakal dirayain atau gimana. Ya kita lihat aja nanti ya kejutan dari aku. Kecewa sama Kak Pian, kenapa pas Kak Pian nikah gue nggak diundang? Mohon maaf nih guys, masalahnya emakku sama emak bapaknya Jono aja nggak diundang. Dan tahu nggak siapa yang kita undang? Orang yang tidak kita kenal. Tapi sumpah mereka baik banget. Mereka tuh lagi kerja dan mereka izin weh cuman buat datang ke nikahan kita. Yang bahkan mereka aja gak kenal kita siapa weh. Disclaimer, ini nikahan kita sangat amat direstui oleh kedua belah pihak. Jadi jangan bilang kita kawin lari. Mukbang 1 ekor ayam di Cheese Factory. Gila ya, pas puasa kenapa yang begini tuh FYP semua. Habis gaya sendiri. Terakhir ayam segede rumah ini habis karena kan aku makan bareng suami aku ya. As always, ayamnya juicy banget. Dan kulitnya guys, crispy banget. Ya ampun, kulitnya ini tuh favorit aku banget. Crispy-nya, gurihnya mantap pol. Mana pas datang masih anget lagi. By the way, ini aku pesan yang combo sharing Ramadan karena murah banget, cuman 179 ribuan aja. Udah dapat 1 ekor ayam flying chicken, bisa pilih pedas atau enggak, aku pilih pedas. Dapat keju khas mereka juga, lalu 3 nasi dan 3 minum. Ini aku juga selalu pilih yang pink lava karena emang seger manis gitu guys. Cocok sama gurih ayamnya. By the way, menu ini bisa kalian pakai setiap hari di seluruh cabang Ricis Factory ya. Bisa untuk pembelian dine in, take away, drive thru, ojol, RF aplikasi dan web ordering. Pas banget dijadiin menu berbuka bareng keluarga dan bareng bestie. You guys pakai promonya sekarang. Itu bukan vaksin dari pemerintah, melainkan para penjahat yang memanfaatkan wabah ini buat membunuh dan mengambil seluruh organ para korbannya dan kemudian dijual. Apa? Kalau gitu butet. Serahin laptopmu. Pemerintah tidak mengizinkan siapapun untuk menggunakan elektronik karena ini merupakan eksperimen rahasia. Kalian bukan dari pemerintah. Karena pemerintah tidak pernah mengeluarkan vaksin untuk wabah ini. Kenapa lu malah senyum? Well, itu karena gue nggak nyangka aja anak SMA kayak kalian bisa membongkar modus penipuan kami. Makanya kalau nggak mau kami laporin ke polisi, cepet balikin guru kami. Polisi? Bocah ini mau nelpon polisi katanya. Di dunia ini polisi tuh orang yang paling enak diajak berbisnis. Dan nanti hasil dari penjualan organ ini setengahnya akan dibagikan kepada para polisi. Makanya kami aman. Dan kayaknya waktu kita bicara udah habis deh. Jadi cepat masuk ke lab itu sebelum gue seret lu ke dalam. Semuanya tutup mata kalian. Apa-apaan ini? Lu gila. Kita semua bakal Teng, lu gila sumpah, buruan tutup itu jendelanya. Kalau sampai kita semua jadi ikut metong gimana? Tenang Yan, menurut peneliti gila di dark web, wabah itu hanya menyerang orang dewasa alias orang yang berusia di atas 19 tahun. Jadi anak SMA kayak kita aman. Apa? Yang benar? Bener, jadi ayo kita tutup jendela itu lagi dan selamatkan Bu Ted. Karena feeling gue dia masih hidup. Anak-anak, walaupun sekarang ibu tidak bisa melihat, ibu senang kalian semua selamat. Sekarang tugas kita adalah ambil alih sekolah ini dan selamatkan semua orang dewasa, paham? Paham, Bu. Ethan dong, selama ini kan yang semua murid-murid miskin di sekolah ini tuh dia. Apa? Gak mungkin, orang jelas-jelas gue lihat sendiri kok lu yang ngehabisi si Chelsea. Chelsea? Oh mungkin waktu itu tubuh gua lagi dipakai sama si Ethan. Maksud lu? Hihi, ini rahasia ya. Tapi gua sama Ethan tuh saudara kandung. Beda ibu aja dan gue ini anak istri pertama. Nah Ethan itu anak istri kedua. Tapi kita akur kok. Jujur itu gak penting, gue gak mau tahu masalah keluarga lu. Gue cuma penasaran gimana caranya si Ethan pakai tubuh lu. Oh, Ethan nanam chip di otak gua. Dan chip ini bikin dia bisa ngontrol otak gua kayak main The Sims gitu. The Sims? Dan kata Ethan kalau selama gua nggak sadar pas gua ngebunuh murid-murid miskin itu artinya nggak berdosa sama sekali. Jadi ya boleh aja. Sabar, tapi kalau lu selugu ini aslinya, kenapa kemarin lu jutek banget sama gua? Kemarin, perasaan gua baru ngobrol sama lu hari ini deh. Tapi ya bisa jadi si Ethan pakai tubuh gua kemarin. Terus kenapa lu izinin si Ethan buat pakai tubuh lu? Kenapa enggak? Kan kita saudara kandung ya. Hah? Jadi gimana Yan? Gue lihat kayaknya lu udah berhasil tuh ngambil hati si Marco. Jangan bilang Marco sialan itu udah cerita semuanya lagi ke lu. Termasuk chip di otaknya. Ethan, sebenarnya apa sih alasan lu ngelakuin ini semua? Yang mana? Ngebunuh orang miskin? Atau nanam chip di anak bapak gue?
Dua-duanya. Jawabannya adalah gue benci orang miskin. Dan gue suka main game. Tapi gak enaknya game tuh gak nyata. Jadi gak seru. Makanya gue bikin game versi dunia nyatanya. Dan si bego Marco itu mau aja jadi player gue. So jadi deh, sekolah tanpa suara orang miskin ini. Dan karena gue kaya, semua bisa dibungkam. Sumpah lu gila sih. Lu gak waras anjir. Mungkin aja. Dan lu, karena sepertinya lu gak mau kerja sama gue. Kayaknya gue harus pakai cara paksa deh. Sabar yang gak bilang gue gak mau siapa? Loh, jadi lu masih mau setelah tahu semua ini? Tentu saja mau, tapi setelah lu berurusan sama FBI ya. Apa? FBI? Bentuknya emang agak jelek, pakai ada garing ya. Enggak! Mau bikin tanghulu. Pertama siapin strawberry, ini aku beli di online, makanya kaget ya, agak cilik bentuknya, tapi ya udah langsung dibersihin. Lalu dikeringin dan siapin tusukan begini dan langsung ditusuk. Lucu sih bentuknya. Lalu siapin gula 2 sendok, habis itu dikasih air 1 sendok, terus aku masukin deh ke air fryer. Hasilnya blebeb-blebeb kayak gini. Dan langsung aja kita celupin ke strawberry-nya. Jangan lupa siapin juga air dingin biar langsung beku. Langsung aja kita coba. Hah? Kok gak keras? Bentar. Nih, kalau kalian lihat kan kayak cantik gitu ya, shining, tapi pas dimakan nggak ada garing-garingnya. Nih aku bikin lagi, bentuknya emang agak jelek. Langsung aja kita coba apakah ada garingnya. Enggak! Jujur aku nggak paham ini salahnya di mana ya. Nggak kriuk. Pak Theo lagi perjalanan bisnis ke Hawaii ya. Apa? Gimana dong, jodoh gue juga lagi ada perjalanan bisnis ke Hawaii kemarin. Tapi nggak mungkin. Pak Theo nggak mungkin jodoh gue, karena lo tau sendiri kita sering berantem kan di kantor. Ditambah lagi kita juga cuman pernah makan malam sekali doang. Lu makan malam berdua sama Pak Theo? Ih, kapan Yan? Kok gue nggak tahu? Ada waktu itu sekali sebelum dia perjalanan bisnis ke Hawaii deh. Tapi dia udah bilang ke gue kalau dia tuh nggak suka weh sama gue. Maksud lu udah nembak dia? Wah, keren sih lu, Gian, cepet banget. Gimana ya, lebih tepatnya dia tuh ngomongin jodohnya. Katanya dia nggak suka sama jodohnya karena pas kecil tuh selalu tidur siang. Pokoknya kerjanya tidur siang mulu, dan itu gue. Tapi dia juga muji gue di sekarang ini, katanya gue rajin. Bingung gak sih? Bingung. Dia nggak suka jodohnya, tapi dia suka elu, dan elu ini Nah jodohnya. itu dia, makanya mendingan jomblo selamanya aja gak sih daripada pusing. Pian, kamu tolong ke kantor saya sebentar ya, ada yang mau saya omongin. Baik pak. Kenapa gue tiba-tiba dipanggil ya? Cie, dipanggil jodoh sendiri. Dia mau anjir, Cel, jangan sampai seisi kantor tahu lagi gara-gara lu. Permisi pak, ada apa ya pak? Iya, saya mau ngasih oleh-oleh dari Hawaii nih, diambil ya. Gak usah pak, gak usah repot-repot, ya ampun. Beneran gak ngerepotin kok. By the way, itu bukan buat kamu aja, tapi buat Chelsea juga. Oh gitu, makasih ya pak. Sama-sama, by the way itu si Chelsea udah punya suami belum ya? Sabar kok, bapak tiba-tiba nanya pertanyaan pribadi ya? Well, itu karena saya baru tahu jodoh saya kerja di sini juga. Jadi ya saya lagi nyari tahu. Apa? Shocking kan? Makanya saya mau cari tahu cewek single di sini selain si Chelsea sama kamu, siapa lagi? Ya kan? Chelsea sih udah milih-milih gaun pengantin ya terakhir katanya, dan siapa yang bilang saya jomblo? Saya nggak jomblo kok, sotoy banget. Oh, jadi kamu gak jomblo? Berarti Chelsea bohong nih sama saya. Saya harus kasih SP ke dia nih. Sabar pak, Chelsea bilang apa ke bapak? Dia bilang kalau kamu jomblo dan jodoh kamu kerja di kantor ini, plus lagi bisnis trip ke Hawaii pas saya di Hawaii kemarin. Dan gara-gara itu, saya juga jadi hidupin aktivitas jodoh saya. Aktivitas jodoh bapak menghadap direktur PT Purin? Yup, dan apa yang lagi kamu lakukan di sini? Menghadap direktur PT Purin, pak. Kalau gitu, bukankah udah jelas siapa jodoh saya dan siapa jodoh kamu?